Sifat operasi bilangan berpangkat. Sifatnya yang pertama yaitu A pangkat M ditambah A pangkat N. Jadi, ada dua buah bilangan yang bilangan itu sama disimbolkan dengan A. Itu akan menjadi A pangkat M ditambah N. Ini untuk bilangan yang sama, cukup pangkatnya saja yang ditambahkan. Contoh, 5 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 2. Karena sama-sama 5, sehingga menjadi 5 pangkat 5 ditambah 2. Dan hasilnya yaitu 5 pangkat 7. Jika bilangannya tidak sama, kita tidak bisa menggunakan sifat ini. Dan hasil dari 5 pangkat 7 yaitu 78.125. Kemudian yang kedua yaitu dalam kurung A pangkat P, kemudian pangkat lagi dengan Q. Ini akan menjadi A pangkat P dikali Q. Contoh, dalam kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4, sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali 4, yaitu 3 pangkat 8. Dan hasilnya yaitu 6.561. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu dalam kurung A kali B, kemudian pangkat M. Ini bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 5. Itu menjadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Hasil dari 2 pangkat 5 yaitu 32, sedangkan 3 pangkat 5 yaitu 243. Kemudian 32 dikali 243 dan hasilnya yaitu 7.776. Selanjutnya yang keempat, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini akan menjadi A pangkat M dikurang N. Sifat yang keempat ini berhubungan dengan sifat yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 tadi dikali, menjadi ditambah pangkatnya. Sedangkan yang nomor 4 dibagi, itu menjadi kurang. Contohnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Syaratnya sama seperti yang nomor 1, yaitu bilangan yang sama bilangan pokoknya. Nah, ini sama-sama 3, maka bisa kita gunakan sifat yang nomor 4. Kalau tidak sama angkanya, ini tidak bisa kita menggunakan sifat yang ini. Jadi, caranya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 4 dikurang 2, menjadi 3 pangkat 2. Dan hasil 3 pangkat 2 yaitu 9. Yang terakhir, A per B pangkat M. Itu akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Syaratnya yaitu penyebut tidak boleh 0, B tidak boleh 0. Contohnya, 4 per 3 pangkat 6. Berarti 4 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Bentuk akar. Kita lihat dulu dari penarikan akar pangkat. Misalnya 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. Kalau kita balik, pertanyaan akar 4 itu berapa? Akar dari 4 adalah 2. Jadi, operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari perpangkatan. Tapi bagaimana dengan contoh yang berikut ini? Yaitu akar 2. Apakah ada akar 2? Tidak, bukan? Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, akar 2 yaitu hasilnya berkoma, 1,4142 dan seterusnya. Nah, untuk semua nilai A lebih dari sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. A per B, bilangan rasional itu dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A disebut dengan bentuk akar. Operasi aljabar pada bentuk akar, penjumlahan bentuk akar.
Rumusnya A akar C tambah B akar C sama dengan buka kurung A tambah B, tutup kurung akar C. Contohnya, 7 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan buka kurung 7 tambah 2 tutup kurung akar 2. Sama dengan 7 tambah 2 yaitu 9 dan kita ambil dari akar 2. Jadinya 9 akar 2. Pengurangan bentuk akar. Rumusnya A akar C kurang B akar C sama dengan buka kurung A kurang B tutup kurung akar C. Contohnya 7 akar 2 dikurang 2 akar 2 sama dengan buka kurung 7 dikurang 2 tutup kurung akar 2. Maka 7 dikurang 2 yaitu 5 dan akar 2 diturunkan yaitu jadinya 5 akar 2. Perkalian bentuk akar. Rumusnya A akar C kali B akar D sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung akar C dikali D. Contohnya 7 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan buka kurung 7 kali 2 tutup kurung akar 2 kali 2 sama dengan 14 akar 4 sama dengan 14 akar 4 yaitu 2 jadinya 14 dikali 2 sama dengan 28. Contoh lain 2 akar 3 dikali akar 5 sama dengan buka kurung 2 kali 1 tutup kurung akar 3 dikali 5 sama dengan 2 akar 5. Pembagian bentuk akar. Rumusnya A akar C dibagi B akar D sama dengan buka kurung A dibagi B tutup kurung akar C dibagi D. Contohnya 8 akar 6 dibagi 2 akar 2 sama dengan 8 dibagi 2 akar 6 dibagi 2. 8 dibagi 2 yaitu 4 dan 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadinya 4 akar 3. Contoh lain 2 akar 3 dibagi 5 akar 2 sama dengan buka kurung 2 bagi 5 tutup kurung akar 3 dibagi 2 sama dengan 2 bagi 5 akar 3 dibagi 2. Menyederhanakan bentuk akar. Rumusnya akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Contohnya seperti akar 150 sama dengan akar 25 kali 6. Datangnya dari 25 kali 6 adalah yaitu 25 kali 6 sama dengan 150. Nah, setelah akar 25 kali 6, maka diubah menjadi akar 25 kali akar 6. Akar 25 dikali akar 6 berasal dari 25 kali 6. Nah, jadi akar 25 yaitu 5 dan akar 6 diturunkan menjadi 5 akar 6. Sama halnya dengan contoh yang lain seperti itu. Seperti yang bisa dilihat di video ini. Merasionalkan penyebut berbentuk akar. Merasionalkan bentuk akar pada dasarnya merupakan merasionalkan bentuk penyebut pecahan dengan mengubahnya menjadi bentuk bilangan yang rasional. Cara merasionalkan setiap penyebut pecahan bentuk akar itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara mengalihkan penyebut-penyebut tersebut dengan pasangan bentuk akar sekawannya sehingga diperoleh penyebut bilangan rasional. Berikut merupakan cara merasionalkan penyebut suatu pecahan bentuk akar. Rumusnya A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B kali akar B dibagi akar B. Contohnya 8 dibagi akar 2 sama dengan 8 dibagi akar 2 dikali akar 2 bagi akar 2 sama dengan 8 buka kurung akar 2 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 4 akar 2. 4 berasal dari 8 dibagi 2. Yang kedua, rumusnya C dibagi A tambah akar B sama dengan C dibagi A tambah akar B dikali A dikurang akar B dibagi A kurang akar B. Contohnya 4 dibagi 3 tambah akar 5 sama dengan 4 dibagi 3 tambah akar 5 dikali 3 dikurang akar 5 dibagi 3 kurang akar 5. Sama dengan 4 buka kurung 3 dikurang akar 5 bagi 9 kurang 5 sama dengan 4 buka kurung 3 dikurang akar 5 tutup kurung bagi 4. Hasilnya 3 dikurang akar 5.
Nomor 3, rumusnya C dibagi A kurang akar B sama dengan C dibagi A kurang akar B kali A tambah akar B dibagi A tambah akar B. Contohnya 3 dibagi 3 kurang akar 3 sama dengan 3 dibagi 3 kurang akar 3 dikali 3 tambah akar 3 dibagi 3 tambah akar 3 sama dengan 3 buka kurung 3 ditambah akar 3 tutup kurung sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 3 buka kurung 3 ditambah akar 3 tutup kurung sama dibagi 6. 6 berasal dari 9 dikurang 3. 4. Rumusnya C dibagi akar B ditambah akar D sama dengan C dibagi akar B tambah akar D kali akar B dikurang akar D dibagi akar B dikurang akar D. Contohnya 4 dibagi akar 11 ditambah akar 3 sama dengan 4 dibagi akar 11 ditambah akar 3 dikali akar 11 dikurang akar 3 dibagi akar 11 dikurang akar 3 sama dengan 4 buka kurung akar 11 dikurang akar 3 dibagi 11 kurang 3 sama dengan 4 buka kurung akar 11 dikurang akar 3 bagi 8 sama dengan 1/2 buka kurung akar 11 dikurang akar 3 tutup kurung. Nomor 5, rumusnya C dibagi akar B kurang akar D sama dengan C dibagi akar B dikurang akar D dikali akar B ditambah akar D dibagi akar B ditambah akar D. Contohnya 2 dibagi akar 6 kurang akar 3 sama dengan 2 dibagi akar 6 dikurang akar 3 sama dengan akar 6 ditambah akar 3 dibagi akar 6 ditambah akar 3 sama dengan 2 buka kurung akar 6 tambah akar 3 tutup kurung dibagi 6 kurang 3 sama dengan 2 buka kurung akar 6 ditambah akar 3 tutup kurung bagi 3 sama dengan 2 dibagi 3 buka kurung akar 6 tambah akar 3 tutup kurung. Soal yang pertama yaitu 3 per akar 6. Nah, kita diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar penyebut ini. Maka perhatikan pada penyebutnya saja. Seperti 3 per akar 6 dikali, perhatikan bentuk penyebutnya, yaitu di sini kita tulis akar 6 per akar 6 sama dengan perkalian bentuk pecahan itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali akar 6 kita peroleh hasilnya 3 akar 6. Dan untuk penyebutnya, akar 6 dikali akar 6 diperoleh hasilnya 6. Sama dengan 3 dan 6 ini, itu kalau kita lihat bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3, di mana bagian atas 3 bagi 3 sama dengan 1, dan bagian bawah 6 dibagi 3, kita peroleh hasilnya 2. Dan jangan lupa akar 6-nya kita tulis di sini, dan inilah contoh soal yang pertama. Soal kedua, di mana soalnya yaitu sebagai berikut. 8 per 3 ditambah akar 5. Nah, soal kedua ini kita juga diminta untuk merasionalkan penyebutnya. Maka perhatikan bagian penyebutnya di sini. 8 per 3 ditambah akar 5 dikali, sekali lagi perhatikan bagian penyebut di sini. 3 ditambah akar 5. Maka di sini kita tulis 3 dikurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Sama dengan, nah, perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Maka sekarang jadinya itu 8 dikalikan dalam kurung 3 dikurang akar 5. Dan bagian penyebutnya dipakai dengan bentuk rumus pemfaktoran.
yaitu A ditambah B lalu dikalikan dengan A dikurang B. Itu sama saja nilainya atau artinya dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Perhatikan soal kembali. Sama-sama 3 dan sama-sama akar 5. Yang membedakan hanya tanda positif dan negatif saja. Ini juga sama-sama A dan sama-sama B. Yang membedakan hanya tanda positif dan negatif. Maka berlakulah sifat ini, A kuadrat. Perhatikan, kalau sini 3, jika dikuadratkan, maka kita peroleh hasilnya 9. Lalu, karena di sini kurang, maka di sini juga dikurangkan. Lalu, B kuadrat akar 5 kuadrat. Kita peroleh hasilnya 5. Lanjut, sama dengan 8 dalam kurung 3 dikurang akar 5. Dan bagian penyebutnya kita peroleh hasil 4. Lanjut, sama dengan 8 dibagi 4, kita peroleh hasilnya 2 dalam kurung 3 dikurang akar 5. Dan langkah terakhir yaitu cukup kita kalikan angka di luar ini, angka 2 kita kalikan satu per satu ke dalam. 2 dikali 3 kita peroleh hasilnya 6, lalu dikurang 2 dikali akar 5, kita peroleh hasilnya 2 akar 5. Dan inilah jawaban dari contoh soal kita yang nomor 2. Diketahui A sama dengan akar 2 dan B sama dengan akar 3, nilai dari 5 AB ditambah 2 akar 24 adalah, nah, diketahuinya A akar 2 dan B akar 3, maka 5AB tambah 2 akar 24 sama dengan 5 dikali akar 2 dikali akar 3. Akar 2 kali akar 3 berasal dari A dan B. Maka 5 dikali akar 2 kali akar 3 ditambah 2 akar 24 sama dengan 5 akar 6 ditambah 2 akar 4 kali 6 sama dengan 5 akar 6 ditambah 2 kali 2 akar 6 sama dengan 5 akar 6 ditambah 4 akar 6. 4 itu berasal dari 2 kali 2 sama dengan 9 akar 6.